Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita sampai pada pembahasan tentang hijab. Hijab menurut bahasa berarti tutup atau mencegah. Tutup atau mencegah. Menurut istilah hijab adalah tidak bisanya seseorang atau terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan karena adanya ahli waris yang lebih dekat dengan mayit. Saya ulangi, tidak bisanya seseorang mendapatkan warisan yang sebenarnya dia mendapatkan warisan dikarenakan adanya ahli waris yang lebih dekat dengan mayit. Misalkan mayit ada ahli waris pertama, ada ahli waris kedua, ada ahli waris ketiga. Maka pertama ini lebih dekat dengan mayit, maka kedua dan ketiga ini terhijab atau terhalang karena adanya ahli waris pertama, karena ahli waris pertama ini dipandang lebih dekat dengan mayit. Ini pengertian secara sederhananya seperti itu. Kemudian hijab ini dibagi ke dalam dua. Ada hijab dibagi dua. Ada hijab hirman namanya. Yang kedua ada hijab nuqsan. Hirman itu artinya terlarang atau terhalang, nuqsan itu artinya dikurangi. Hijab hirman yaitu di mana orang yang mahjub. Oke, saya berikan pengertian sederhananya terlebih dahulu. Orang yang menghijab itu namanya hajib. Kita kenal dulu hajib, mahjub. Hajib ini orang yang menghalangi. Mahjub orang yang terhalangi. Ini menjadi pengertian sederhana dulu. Hirman adalah di mana orang yang mahjub. Orang yang mahjub benar-benar tidak bisa mendapatkan harta waris secara keseluruhan karena adanya hajib. Mahjub, dia benar-benar tidak mendapatkan 1% sedikit pun dari harta peninggalan mayit karena adanya hajib. Maka orang yang terhalang ini namanya mahjub oleh hajib. Nanti kita berikan simulasi contohnya. Yang kedua, hijab nuqsan. Hijab nuqsan ini tidak membuat orang yang mahjub ini terhalang secara mutlak. Akan tetapi orang yang mahjub itu hanya mendapatkan warisan tidak secara utuh. Nuqsan itu artinya berkurang. Nanti kita ambil contoh. Kita pahami dulu pengertiannya. Hijab hirman adalah di mana mahjub atau orang yang terhalangi itu benar-benar tidak mendapatkan harta waris, sehingga mutlak seluruhnya hangus. Nuqsan dari yang mendapatkan lebih besar menjadi lebih sedikit karena artinya berkurang. Maka tapi dua-duanya tetap disebut dengan mahjub. Orang yang menghalangi disebut hijab. Dulu atau pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal dalam skema mawaris itu seandainya kita asumsikan semuanya ada, itu kan tidak semua orang mendapatkan harta waris.
dari apa yang ada di dalam skema itu, hanya ada 6 ahli waris yang tidak bisa mahjub dengan hijab hirman. Hanya ada 6 orang atau 6 posisi di mana tidak bisa dihijab hirman. Ini tidak bisa dihijab hirman. Sementara selebihnya berarti ada 18 posisi atau 18 posisi orang, bahkan lebih dalam skema kemarin ini bisa menerima hijab hirman atau bahkan bisa noksan. Bisa hirman, bisa noksan. 6 orang ini siapa? 6 orang ini siapa? Itu adalah ahli waris bapak. Bapak ini bisa terhijab noksan tapi tidak bisa hirman. Kemudian ibu juga hanya bisa terhijab hirman, tidak bisa hijab hirman tapi bisa hijab noksan. Anak laki-laki ini bahkan nanti sebenarnya adalah asobah. Kalau asobah tidak mendapatkan termahjub, tidak menjadi mahjub. Anak perempuan, anak laki-laki kemudian anak perempuan. Apabila anak perempuan ini bersama anak laki-laki, malah justru dia menjadi asobah. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang asobah. Tapi kalau tidak ada anak laki-laki, ini mendapatkan persentase tertentu. Dia bisa naik, bisa kurang tergantung jumlah. Artinya dia tidak hirman, tetap mendapatkan meskipun nanti jumlahnya bisa berkurang, bisa bertambah. Kemudian suami, ini dari hubungan zaujiyah, suami atau istri, suami dan istri. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6 ini tidak bisa dihijab hirman tapi bisa dihijab noksan. Selebihnya itu bisa termahjub dengan hijab hirman. Oke. Siapa mereka? 1 yang bisa hijab hirman. Yang bisa hijab hirman 1, kakek. Siapa yang menghijab kakek? Dulu itu kan ada misalkan mayit, dia punya bapak, dia di atasnya bapak ada kakek, kan? Di atasnya bapak ada kakek, maka kakek ini dihijab hirman oleh bapak. Nenek juga sama, nenek juga dihijab oleh bapak. Cucu laki-laki, mayit punya anak laki-laki, anak perempuan, kemudian anak laki-laki punya anak, berarti cucunya mayit. Apabila ada anak laki-laki maka cucu ini menjadi hijab hirman, termahjub dengan hijab hirman oleh anak, nenek, cucu. Kemudian saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik kandung ataupun seayah atau seibu, ketika ada anak atau ketika ada bapak. Saudara itu kemarin kita sebut dengan hawasi. Di seluruh hawasi, apabila ada usul, ada anak dan seterusnya, ada furu', ada usul bapak ke atas atau ada furu' anak ke bawah, maka hawasi termahjub dengan hijab hirman. Kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki sama, cucu laki-laki atau cucu perempuan juga sama sebenarnya. Apabila ada anak laki-laki maka terhijab. Saudara perempuan tadi hawasi. Jadi semuanya itu bisa terhijab hirman. Selain mereka hanya hijab noksan, tidak bisa hijab hirman. Ini
Sekarang kalau hijab Herman jelas, artinya biasanya hijab Herman itu ketika urutannya atau derajatnya kalah, atau karena ada orang yang lebih dekat tadi, misalkan mayit punya anak, punya cucu, maka cucu terhijab oleh anak. Nah, itu namanya hijab Herman. Saya kira untuk hijab Herman tidak kita berikan contoh. Kemudian kalau hijab nuqsan yang berkurang, ini sebenarnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagian masing-masing. Nanti ada pembahasan tersendiri, tapi ini untuk mempermudah contoh saja. Jadi saya simulasikan, misalkan ada mayit. Mayit ini memiliki anak laki-laki, kemudian punya istri, kemudian punya bapak, atau bukan bapak, saudara saja, saudara yang muda. Ada mayit meninggalkan seorang anak laki-laki, satu orang istri, dan saudara, bisa laki-laki bisa perempuan. Bagaimana pembagiannya anak laki-laki? Ini asobah. Apa namanya? Itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang asobah. Asobah adalah sisa. Nah, kita kunci anak laki-laki sisa dari harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris yang lain, yaitu adalah istri dan saudara. Istri itu kemungkinan mendapatkannya adalah 1/4 atau 1/8. 1/4 atau 1/8. Kapan mendapatkan 1/4? Apabila tidak ada anak. Tidak ada anak. Istri mendapatkan 1/4 apabila tidak ada anak. Lalu bagaimana kalau ada anak? Mendapatkan 1/8. Perubahan atau berkurangnya dari 1/4 ke 1/8 ini disebut dengan hijab nuqsan. Berkurangnya dari 1/4 ke 1/8 itu disebut hijab nuqsan. Saudara apakah mendapatkan? Tidak. Kenapa? Ada anak laki-laki. Berarti saudara ini kena hijab Herman. Istri terkena hijab nuqsan. Saudara karena ini hawasi saudara itu, maka dia terhijab Herman. Lalu bagaimana pembagian hartanya? Misalkan ada 80 juta. Misalkan istri mendapatkan 1/8, berarti istri 1/8 dari 10 juta, sisanya untuk anak laki-laki, berarti ada 70 juta. Nah, ini cara pembagian harta waris. Ini contoh sederhana saja. Ini contoh harta waris secara sederhana. Jadi istri 1/4 apabila tidak ada anak, menjadi 1/8 karena ada anak. Ini namanya hijab nuqsan. Saudara dia tidak mendapatkan harta waris, disebut hijab atau mahjub Herman karena ada anak. Saudara ini syarat untuk mendapatkan harta waris kalau tidak ada anak, tidak ada bapak. Maka saudara kena hijab Herman, istri kena hijab nuqsan dari 1/4 ke 1/8, anak mendapatkan asobah. Kemudian contoh yang kedua yaitu apabila seorang mayit meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri, nenek, ibu, dan kakek. Maka dalam hal ini istri tidak terhijab oleh siapapun. Artinya tidak terhijab nuqsan oleh siapapun karena tidak ada anak. Maka istri mendapatkan 1/4 bukan 1/8. Nenek justru termahjub. Dalam hal ini beliau termahjub dengan hijab Herman
dengan adanya ibu, di mana ibu mendapatkan 1/3 bukan 1/6, karena mayit tidak ada furu' atau tidak ada anak. Sebab apabila mayit memiliki anak, maka ibu terkena hijab nuqsan, yaitu berkurangnya dari 1/3 ke 1/6. Sementara kakek justru mendapat asobah atau sisa dari harta waris setelah dibagikan kepada istri dan kepada ibu. Kenapa kakek bisa menjadi asobah? Karena dalam hal ini tidak ada anak laki-laki, juga tidak ada ayah dari mayit, sehingga kakek mendapatkan asobah dengan menduduki posisi ayah. Karena ketentuan dalam asobah yaitu adalah yang pertama, anak laki-laki itu adalah mendapat asobah. Apabila tidak ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki dan seterusnya. Namun apabila tidak ada furu' atau anak laki-laki dan seterusnya, maka yang menjadi asobah adalah bapak. Apabila bapak tidak ada, maka kakeklah yang menduduki asobah sebagai pengganti ayah. Demikian contoh tentang pembagian atau tentang hijab dan mahjub. Silahkan didiskusikan melalui grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.